Ya Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedengkian, dari kezaliman. Jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang zalim dengan yang zalim lainnya. Selamatkan kami dari tipu daya dan kejahatan. Limpahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkan pendirian kami. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan tak ada daya dan kekuatan selain pertolongan dari-Mu ya Allah. Ya Tuhan yang Maha Mengasihi, lindungi masyarakat kami. Harus doa. Begitu dahsyatnya orang setelah menjadi penguasa, ya kan? Ya. Posisi penguasa itu setelah Rasul. Allah, Rasul, penguasa. Ulil amri dalam Al-Quran. Ya. Begitu dia jadi ulil amri, Masya Allah. Orang yang asalnya biasa-biasa kayak Jokowi ini manusia biasa. Tidak potongan jadi presiden. Biasa. Begitu jadi penguasa, begitu mulianya dia. Diagungkan sendiri, kalau difasilitasi, dan kemauan-kemauannya dituruti oleh orang-orang yang selama ini kita anggap orang terhormat di mata Jokowi. Begitu takluk, begitu kekuasaan itu. Kalau melengkapi dan menyempurnakan berkas pencalonan yang kemarin telah kami serahkan kepada KPU tanggal 9 Juli 2023. Kegiatan ini penting buat kami untuk mengecek pasukan, karena selain diikuti oleh struktur, ini ada 20 sekian ribu caleg, sebagian besar hadir. Karena misalnya petahana kami itu ada 1.863 orang hadir pada saat yang bersamaan karena mereka mengikuti bimbingan teknis di Jakarta. Jadi semuanya ini terdata, kita mau ngecek siapa bawa berapa, semua itu ada masing-masing zona, ada gelangnya, ada tandanya dan segala macam. Dari situ nanti kita akan ukur kesiapan kita. Ini betul-betul satu konsolidasi yang terukur, masif. Oleh karena itu ini hanya khusus untuk kalangan internal partai. Kita hanya mengundang tamu dari mitra koalisi PKS dan PDS dengan jumlah yang PKS dan Partai Demokrat, dan ada ormas yang sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Anies. Jadi ini murni konsolidasi, tidak ada agenda apa-apa, dan kita berharap dari situ nanti kita bisa mengevaluasi. Sudah membebaskan kepada Anies untuk menggunakan cara apa saja. Narasi, isi dalam doa, atau narasi secara langsung, itu terserah Anies. Karena kita yakin memilih Anies itu seseorang yang selain punya kapasitas intelektual, pengetahuan, pengalaman, rekam jejak, sekaligus akhlak, karakter, tidak meledak-ledak, karakter yang memang landai gitu kan, santun, sopan. Ini kan beda, ini kan agak beda, ini manusia ini agak beda ini. Nah, kita sadar itu sehingga kita lepas, nggak ada kita ngasih saran-saran ini harus keras, ini harus pakai doa. Tapi ada nggak ada. lain, Gus? Tapi bahwa kita yang sedikit punya ilmu itu memahami bahwa selain kita yang menggunakan ikhtiar, pikiran, strategi, taktik, ya, narasi-narasi, dengan talk show, debat, atau kita sosialisasi di bawah dan seterusnya. Pidato Anies dikemas dalam doa, begini tanggapan Formasnu. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, bakal calon presiden baca pres dari Partai Nasdem Anies Baswedan memanjatkan doa untuk Indonesia di hadapan ribuan peserta apel siaga perubahan Partai Nasdem. Doa yang dipanjatkan bertujuan untuk mendorong persatuan dan kemajuan Indonesia. Dengan suara terdengar bergetar, Anies mendoakan agar seluruh masyarakat berbagai strata sosial bisa mendapatkan kesetaraan yang sama, yaitu keadilan sosial. Menanggapi hal tersebut, Forum Masyarakat Santri Nusantara Formasnu menilai bahwa hal tersebut merupakan cerminan dari kecerdasan serta bentuk kecintaan Anies Baswedan kepada rakyat Indonesia.
Ini merupakan cerminan dari kecerdasan, kejelian Mas Anies serta bentuk kecintaan kepada seluruh rakyat dan juga bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa doa itu sebenarnya adalah senjata bagi orang-orang yang beriman dan sabar. Itulah salah satu senjata yang dimiliki bagi kalangan santri, ujar Ketua Umum Formasnu Ahmad Rauf dalam keterangannya Senin 17 Juli 2023. Menurut Rauf, pidato Anies yang dikemas dalam bentuk doa merupakan salah satu bentuk yang hanya dimiliki oleh seorang yang berlatar belakang santri. Dalam menyampaikan pidatonya yang dikemas dalam bentuk doa merupakan bentuk kecintaan yang disampaikan kepada rakyat, juga sebagai bentuk silaturahmi ruh antar sesama anak bangsa dan saling mendoakan. Kenapa seperti itu? Karena kritisme kemudian ungkapan harapan terhadap cita-cita itu kemudian dan dituangkan diluapkan dalam doa, dan inilah ciri khas santri, paparnya. Seperti yang diketahui, dalam isi pidato yang disampaikan Anies, ia mendoakan seluruh elemen strata dan berdoa untuk seluruh masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Maka di doanya Mas Anies kemarin itu kan doa kepada petani, kepada nelayan, bahkan kepada rakyat kecil yang sampai mungkin punya masalah karena punya pinjol. Nah, ini kan fakta di masyarakat kita memang saat ini terjadi. Dan juga doa kepada teman-teman difabel. Ini menjadi satu tarikan nafas bahwa Mas Anies sangat mencintai rakyat Indonesia, jelas Rauf. Pria kelahiran Pati ini menjelaskan ada satu keyakinan yang harus diketahui, bahwa orang yang habis melaksanakan ibadah haji kalau belum 40 hari itu masih bersama malaikat. Jangan lupa. Nah, inilah kalau tidak santri itu mungkin tidak memahami. Ini kan ada apa? Ada satu keyakinan bahwa orang yang habis melaksanakan ibadah haji itu kalau belum 40 hari itu masih dibersama oleh malaikat. Insya Allah malaikat mengamini seluruh doa Mas Anies, kata dia.